Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uyi Kodariah SS, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Islam Malang. Saya mengajar di MTS Alinayah Kota Bandung. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di MTS Alinayah Kota Bandung, kelas 9A dengan materi menulis teks tanggapan kritis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membacakan doa bersama-sama ya. Ibu minta tolong Desira untuk memandu teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Desira yang telah memandu teman-temannya untuk berdoa. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Agnia Rizkia sudah hadir? Hadir, Bu. Suci Salwa? Hadir, Ibu. Ya. Adelia Al-Zahra? Hadir, Bu. Hadir. Adel, lemas sekali. Adel sehat? Alhamdulillah sehat ya Adel. Suaranya ini terdengar lemas ya Adel, tetap semangat. Alzena? Hadir, Bu. Ananda Muhammad Rizky? Hadir, Bu. Desira? Hadir, Bu. Selvi Endah? Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, sudah hadir semua. Baik anak-anak, marilah kita mulai. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita bahas minggu lalu. Adakah yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas apa ya? Struktur dan kaidah kebahasaan. Bagus Alzena, struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Apa saja strukturnya? Ada berapa struktur? 3. Evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Bagus Suci, evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Baik, itu adalah strukturnya. Satu lagi tentang kaidah kebahasaannya. Adakah yang masih ingat? Ada apa saja kaidah kebahasaan yang ada pada teks tanggapan? Kalimat kompleks, konjungsi, kata rujukan, dan diksi. Bagus sekali masih ingat pembelajaran minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan dari struktur dan kaidah kebahasaan tersebut. Ibu share dulu screen-nya. Silakan disiapkan. Nanti jika ada yang perlu dicatat, kalian boleh mencatatnya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang menulis teks tanggapan kritis. Nah, tentunya aktivitas menulis itu sudah sering sekali kita laksanakan. Dari mulai kelas 7, kelas 8, itu ada pembelajaran menulis. Mungkin teksnya saja yang berbeda. Nah, untuk pembelajaran hari ini, teks yang akan kita coba tulis adalah teks tanggapan kritis. Berikutnya, ini adalah kompetensi dasar yang kita bahas hari ini, 4.8, mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Baik, dari kompetensi dasar ini sudah terlihat ya, mengungkapkan kritik. Berarti pada akhirnya untuk pembelajaran hari ini kalian harus mencapai kompetensi mengungkapkan kritik dalam bentuk teks tanggapan. Baik itu secara lisan atau secara tertulis. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya.
Ada 2 tujuan pembelajaran pada hari ini. Pertama adalah merumuskan minimal 2 topik yang akan diberi tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian yang keduanya adalah merancang minimal 3 gagasan kerangka teks yang di dalamnya mengandung kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, jadi dari sini sangat jelas hubungannya dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu semua yang akan kita tulis itu harus sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Baik, berikutnya manfaat pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian mewujudkan proses kreatif dan analitis, serta melatih kemampuan menulis. Lalu, metode dan teknik pembelajaran yang kita gunakan pada pertemuan hari ini adalah pertama metodenya TPS atau Think, Pair, and Share. Jadi nanti kalian akan Ibu bentuk menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang ya, jadi secara berpasangan. Kemudian seperti biasa kalian berdiskusi dan selanjutnya akan share atau berbagi tentang hasil yang sudah kalian diskusikan. Kemudian teknik pembelajarannya ada 2, yaitu teknik menulisnya adalah 3M, mengamati, meniru, dan menambahi. Dan yang kedua adalah teknik berbicara ekstemporan. Baik anak-anak, kita mulai ya. Ibu mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang kalian pikirkan tentang kegiatan menulis? Silakan, siapa yang mau menjawab? Mana, Bu? Ananda, boleh Ananda. Bagaimana Ananda? Apa yang terpikirkan tentang kegiatan menulis? Menurut saya sulit, Bu, karena saya bingung apa yang harus ditulis. Oh, menurut Ananda sulit karena Ananda merasa kebingungan apa yang harus ditulis. Nah, biasanya ini berkaitan dengan ide mungkin ya Ananda ya. Kalau bingung apa yang harus ditulis, berarti biasanya tidak punya bahan untuk dituliskan. Oke, terima kasih Ananda. Yang lain bagaimana? Adakah yang ingin berpendapat atau menyampaikan pikirannya tentang kegiatan menulis? Aku suka Bu, tapi nggak terlalu banyak-banyak nulisnya. Oh, Desira suka menulis tetapi tidak terlalu banyak. Nah, tidak apa-apa ya Desira, dengan menulis itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik, nanti bisa dikembangkan. Nanti insya Allah bisa lebih mahir lagi menulisnya, semakin bertahap seperti itu sehingga nanti semakin bagus tulisannya. Baik, itu tadi ada yang suka menulis tapi nggak panjang Bu. Kemudian Bu, ternyata saya bingung nih kalau harus menulis. Apa yang ditulisnya? Nah, itu ya yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin menayangkan dulu sebuah video. Silakan kalian simak video berikut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Natarina Chandra dari kelas 9A. Jadi dalam video kali ini saya akan membuat teks tanggapan mengenai pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh besar dalam segala aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah aspek pendidikan, di mana murid-murid sekolah harus melaksanakan pembelajaran daring atau yang disebut juga pembelajaran online. Sistem pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online dengan menggunakan jaringan internet serta beberapa platform seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, YouTube, dan sebagainya, di mana guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan walaupun siswa berada di rumah dan guru berada di sekolah. Serta, guru-guru juga dituntut untuk kreatif dalam memberikan materi pembelajaran. Tujuan diterapkannya sistem pembelajaran daring adalah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Seperti yang kita ketahui, virus ini dapat menyebar di antara kerumunan ataupun melalui kontak fisik dengan orang yang sudah terinfeksi. Dan sekolah merupakan salah satu tempat umum yang memuat banyak sekali orang-orang, mulai dari siswa-siswi, guru-guru, staf sekolah, dan lain-lain.
Maka diterapkanlah sistem pembelajaran daring ini agar tidak menimbulkan kerumunan di area sekolah, karena guru-guru tidak lagi bertemu secara langsung dengan para siswa-siswi. Namun, karena sistem pembelajaran daring baru pertama kali diterapkan di Indonesia, banyak siswa-siswi bahkan guru-guru belum begitu bisa beradaptasi dengan sistem pembelajaran ini. Alhasil, banyak siswa-siswi yang merasa kesulitan dalam proses belajar. Jadi, apakah sistem pembelajaran daring ini efektif bagi siswa-siswi Indonesia? Baik, itu tadi contoh teks tanggapan ya tentang COVID-19. Nah, yang menulis teks tanggapan tersebut adalah peserta didik kelas 9. Tadi kalau adik-adik perhatikan kelas 9A. Seperti itu berarti kan kurang lebih sama ya tingkatannya dengan adik-adik di sini. Nah, yang menulis itu kan siswa. Nah, berarti kalian juga akan bisa seperti itu, menulis sebuah teks tanggapan. Ini adalah salah satu manfaat dari kegiatan menulis. Ketika kalian sudah bisa menulis, kalian coba menulis, kalian coba buat sebuah video, kemudian diunggah di YouTube. Nah, nanti kan bisa juga terkenal, kemudian bisa berbagi informasi yang positif, dan plusnya lagi kalau sudah banyak penontonnya mungkin bisa menghasilkan uang ya, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari kegiatan menulis. Tadi kesulitan Ananda, Bu, saya kesulitan menulis karena tidak tahu apa yang harus ditulis. Nah, mungkin Ananda inilah jawabannya ya. Langkah-langkah menulis sebuah teks tanggapan kritis. Yang pertama adalah ketika kalian ingin membuat sebuah teks, yang paling utama adalah harus bisa menentukan topik atau ide. Atau harus bisa menentukan objek apa yang akan kita tanggapi. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah mengumpulkan bahan dan data. Nah, jadi datanya, bahannya, semua yang akan kita butuhkan, semua yang kita perlukan untuk menunjang sebuah teks itu harus dikumpulkan melalui apa? Ya, melalui membaca, melalui internet, atau misalnya dengan wawancara. Nah, itu termasuk pengumpulan bahan dan data. Yang berikutnya adalah membuat kerangka. Ini merupakan satu hal yang sangat penting juga agar kita bisa menulis sebuah teks ya. Kerangka ini berfungsi untuk atau sebagai pengarah ya kegiatan kita menulis. Apa yang harus kita tuliskan, apa saja isinya. Misalnya di bagian evaluasi harus ada apa yang akan dibahas. Nah, itu adalah fungsi dari sebuah kerangka, ya. Kemudian yang berikutnya mengembangkan kerangka. Karena tadi sudah ada gagasannya dalam sebuah kerangka, jadi kalian berikutnya akan mudah mengembangkan kerangka dengan bahasa sendiri tentunya. Kemudian yang terakhir, setelah kerangkanya lengkap, utuh, strukturnya sudah lengkap, kemudian kaidah kebahasaannya sudah sesuai, kalian bisa menyunting atau merevisi teks tanggapan tersebut. Ya, barangkali ada salah-salah pengetikan atau salah ejaannya, kalian bisa revisi. Baik, itu adalah 5 langkah kegiatan menulis teks tanggapan kritis. Berikutnya, ini adalah faktor yang mendukung kegiatan menulis ya. Jadi kualitas tulisan kita itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah aspek isi, kemudian yang kedua adalah aspek kebahasaan, dan ketiga adalah aspek penyajian. Aspek isi berarti berkaitan dengan idenya ya, dengan topik yang akan kita bahas, apakah menarik atau tidak untuk dibaca. Kemudian bahasanya, apakah sudah santun, ataukah masih bahasanya kurang baik. Seperti itu. Kemudian aspek penyajiannya ini berkaitan dengan gaya kita menulis. Jadi misalnya, Bu, saya mau menulis, tetapi diawali dengan sebuah kutipan, boleh tidak? Nah, boleh ya. Jadi itu adalah gaya kepenulisan seseorang. Misalnya seperti itu. Kemudian, kiat menemukan dan menentukan ide atau topik tulisan. Jika ada yang masih kebingungan, ide yang bagus itu sebetulnya didapatkan dari mana? Nah, ini adalah jawabannya ya. Ada 2 kiat untuk menemukan dan menentukan ide. Yang pertama adalah mencari ide dengan ABG. Apa itu ABG? Bukan anak baru gede ya. ABG di sini maksudnya adalah kita harus aktif, kemudian harus baca, dan harus gaul ya. Ibu yakin ini semuanya sudah bergaul
dengan baik di media-media sosial ataupun dengan teman-teman ya, apalagi Alzena ini punya komunitas robotik ya Alzena, gaulnya sudah sangat bagus. Nah, pertama kita bahas aktif. Aktif itu adalah seperti ini. Jadi kita punya potensi, kita punya sesuatu dan di lingkungan kita itu ada banyak hal yang terjadi. Kita harus mengaktifkan seluruh indera kita. Kalau adik-adik kenal istilah kepo ya, knowing every object particle. Nah, itu adalah kepo. Jadi kita mengetahui setiap objek, setiap partikel. Nah, keponya harus kepo yang positif. Apa yang sedang terjadi di lingkungan ini? Apa hal yang menarik untuk kita tanggapi? Jadi jangan sampai pasif ya, kita tidak tahu apa-apa dengan dunia luar. Nah, ini jadi pertama adalah harus aktif. Aktifkan semua indera yang kita punya. Lalu yang kedua adalah baca. Ini adalah kegiatan yang betul-betul dasar untuk menentukan topik. Ya kita bisa membaca ya melalui daftar buku misalnya di perpustakaan atau misalnya melalui internet. Sekarang banyak sekali informasi yang beredar di media sosial. Nah, itu bisa kalian gunakan ya. Kalian baca, kalian pahami kira-kira apa yang menarik untuk ditanggapi, bisa menentukan nantinya ya ide yang akan kalian ambil, topik apa yang akan kalian bahas. Kemudian gaul. Nah, ini seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalian bisa bergaul misalnya di komunitas-komunitas atau di media-media sosial. Itu adalah pergaulan yang positif tentunya ya. Dan nantinya kalian pasti punya banyak teman. Nah, di antara komunitas tersebut bisa bertukar pikiran sehingga nanti bisa aktif juga di sana, mengetahui tentang apa yang sedang hangat terjadi di sekitar kita. Nah, kemudian selain mencari ide dengan ABG, kita juga bisa menentukan ide dengan aksi orkes. Aksi orkes. Nah, ini Bu mengakronimkan ya. A-nya adalah aktual, kemudian C-nya adalah signifikan, OR-nya adalah orisinal, dan case-nya adalah kesanggupan. Aktual berarti sesuatu yang sedang hangat atau yang sedang terjadi ya di sekitar kita. Jadi objek yang menarik untuk ditanggapi itu adalah yang sedang dialami, yang dewasa ini sedang terjadi. Kemudian signifikan adalah berkaitan dengan seberapa pentingnya objek tersebut untuk ditanggapi. Misalnya, tadi kan ada aktual. Oke, kita angkat sebuah topik. Misalnya tadi yang Natania itu yang di video tadi yang Ibu tayangkan. Nah, adik Natania tersebut itu mengangkat COVID-19. Itu tentunya adalah sesuatu yang aktual, yang sampai saat ini masih kita alami. Lalu signifikannya adalah memang penting untuk kita bahas, penting untuk ditanggap. Nah, kemudian orisinal. Orisinal ini adalah sebuah keaslian. Asli yang dimaksud di sini bukan hanya tentang topiknya ya. Misalnya, Bu, saya mau bahas COVID, tapi kan tadi Natania sudah membahasnya. Nah, kalian bukan berarti tidak boleh membahasnya. Boleh membahas COVID, tetapi tentunya dengan sudut pandang yang berbeda. Lalu kesanggupan. Nah, ini berhubungan dengan nanti apakah akan kita ungkapkan kritiknya atau sanggahannya atau pujiannya. Jadi kesanggupan ini penting ya adik-adik ya. Kalian sudah menentukan topik, misalnya topik tentang politik. Nah, mau ditanggapi, apakah kalian sanggup untuk menanggapinya? Apakah wawasannya sudah cukup untuk membahas topik tersebut? Nah, itu adalah kesanggupan. Jadi, triknya adalah silakan kalian pilih topik atau objek yang kalian kuasai agar nanti mengalir. Informasinya kan kita bisa dapatkan dengan mudah, bisa kita baca, kemudian bisa kita cari juga. Berbeda dengan misalnya yang politik, itu akan sulit mungkin untuk Alzena dan teman-teman ya yang masih berada di tingkat sekolah menengah seperti itu. Nah, ini jadi ada 2, ABG dan aksi orkes. Baik, itu saja anak-anak materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya, oke, bagaimana? Apakah sudah terbayang atau sudah terpikirkan nih kira-kira topik atau objek apa yang menarik untuk kalian tanggapi? Oke, silakan kalian pikirkan baik-baik. Ibu beri waktu kurang lebih 1 menit ya, 1 menit untuk berpikir tentang kira-kira objek apa nih yang akan kalian tanggapi, yang menarik ya. Tentunya dengan menggunakan 2 aspek tadi. Sudah ya? Baik, kita lanjutkan. Tadi kalian sudah memikirkan tentang objek yang akan kalian tanggapi. Nah, berikutnya kalian akan mengerjakan tugas
di dalam LKPD. LKPD-nya akan Ibu share di WhatsApp group. Silakan kalian buka WhatsApp-nya. Ibu sampaikan LKPD-nya di WhatsApp group. Nah, apa yang sudah kalian pikirkan tadi, silakan diskusikan dengan kelompoknya secara berpasangan. Nanti Ibu bagi kelompoknya seperti biasa, kalian masuk ke room masing-masing ya, ke kelompok masing-masing secara berpasangan. Nanti diskusikan dengan pasangannya. Tadi yang sudah terpikirkan, silakan dibahas kira-kira jika ditanggapi atau jika dijadikan sebuah teks tanggapan, apakah bagus atau kurang bagus. Bisa ya. Baik, nah Ibu akan bagi menjadi kurang lebih ini ada 5 kelompok ya. Ibu bagi menjadi 5 kelompok, silakan nanti diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalian sampaikan objeknya apa, kemudian kalian juga menyampaikan alasan kenapa objek tersebut dipilih, kemudian tujuannya apa, lalu nanti berkaitan dengan kerangkanya juga kalian sampaikan. Iya, Bu. Ya. Bagaimana Desira, Ananda? Ada kendala tidak? Yang satu doang. Ya, Bu. Yang satu, kenapa Desira? Ininya. Satunya aja. Di sana kan kalian harus menentukan 2 topik. Nah, Ananda dan Desira itu kan tadi sudah berpikir ya masing-masing ya tentang topik apa yang akan kalian ambil. Silakan diskusikan kira-kira menurut Ananda dan Desira itu yang menarik yang mana gitu. Tadi Ananda apa topiknya? Hoax, Bu. Meresahkan, Bu. Oh, meresahkan. Negatif. Ada dampak negatifnya ya, bagus sekali Ananda. Kalau Desira apa Desira tadi? Internet. Internet. Oh iya, bagus ya. Ya. Kenapa alasannya menurut Desira? Manusia masa kini, apalagi setelah masa pandemi, sangat tidak. Nah, bagus ya. Nah, dari 2 objek tersebut, kira-kira menurut Ananda dan Desira mana yang paling menarik untuk dibahas, untuk dibuat sebuah kerangkanya? Yang mana kira-kira? Yang hoax. Oh, yang hoax. Nah, silakan dibuat sebuah kerangkanya ya. Kalian boleh tuliskan tadi sesuai dengan contoh yang Ibu berikan. Kalian buat kira-kira di bagian evaluasi itu apa kira-kira nanti yang muncul? Penjelasan. Oke, bagus ya, penjelasan hoax itu apa, kemudian apakah itu sekarang sedang terjadi atau tidak, kemudian nanti apakah berbahaya atau tidak hoax itu jika dibiarkan. Nah, mungkin seperti itu ya. Baik, silakan lanjutkan ya Ananda dan Desira. Ibu akan bergabung ke ruang yang lain. Tia dan Suci, bagaimana? Apakah sudah bisa dikerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Bagaimana Suci? Topik apa yang Suci ambil dan Agnia? Aku topik gambar dan karya sastra. Gia gambar atau lukisan. Oh iya, Suci karya, Gia lukisan. Kira-kira mana yang lebih menarik untuk dibahas? Topik 1. Apa? Tentang apa? Karya sastra atau puisi. Oh, puisi. Nah, alasannya kenapa itu kok dijadikan topik yang akan ditanggapi? Dalam pelajaran bahasa Indonesia, seringkali ada tugas membuat puisi. Kebanyakan teman-teman merasa tidak percaya diri dengan karyanya sendiri. Oh, begitu ya. Bagus ya. Ini betul sekali. Halo, Alzina. Apa topik yang akan Alzina bahas? Topik tentang sampah. Karena sampah menjadi persoalan yang serius dan masih banyak orang yang buang sampah sembarangan. Oh, itu adalah alasan mendasar Alzina dan teman-teman. Kemudian berarti bentuk tanggapannya apa kira-kira? Positif, negatif? Negatif. Negatif, berarti mengkritik. Iya. Jadi Alzina berangkat dari kehidupan di masyarakat, ada orang-orang yang terbiasa membuang sampah sembarangan, ya seperti itu. Baik, nanti itu menurut Ibu Alzina tentang sampah itu sangat luas ya. Jadi Alzina bisa mengembangkan sangat bebas, data juga banyak, informasi juga bisa Alzina dapatkan dari mana-mana. Nanti mungkin kalau boleh Ibu sarankan, Alzina nanti kuatkan dengan
sampah itu dampaknya terhadap lingkungan apa. Misalnya kan bisa menimbulkan banjir atau bencana-bencana yang lain ya. Nanti Alzena dan teman-teman kuatkan dengan data seperti itu. Bisa cari di media, bisa cari di koran-koran, cari saja berita tentang sampah. Baik, seperti itu. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah berdiskusi bersama pasangannya masing-masing, mendiskusikan objek apa yang menarik untuk dibahas, untuk dijadikan sebuah teks tanggapan. Baik, selanjutnya silakan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan tentang hasil diskusinya. Nanti kelompok lain boleh menanggapi hasil diskusi teman-temannya. Baik, dimulai oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi topiknya tentang hoax. Alasannya karena meresahkan dan berdampak negatif. Tujuannya mengajak pembaca untuk mewaspadai berita hoax. Kerangka topik, objek yang ditanggapi, fenomena berita hoax. Bentuk tanggapan, kritik terhadap sikap masyarakat yang tidak cermat memilih dan membaca berita. 1. Evaluasi, penjelasan berita hoax. 2. Data, kejadian, akibat berita hoax di Indonesia. 2. Deskripsi teks, sikap dan peran masyarakat dalam menyebarkan berita hoax. Saya, Bu. Kritik terhadap sikap masyarakat. Yang ketiga, penegasan ulang, yaitu simpulan berisi solusi dari sikap masyarakat dalam menerima berita, informasi, atau hoax. Silakan dari kelompok yang lain, apakah ada yang ingin memberi tanggapan terhadap objek yang dipilih oleh kelompoknya Ananda dan Desira? Menurut saya, kedua objek tersebut sangat menarik untuk ditanggapi karena keduanya merupakan hal yang dekat dengan kehidupan manusia. Jadi ini memenuhi kriteria objek yang aktual. Oke, menurut Alzena, berarti Alzena setuju ya dengan topik yang diangkat oleh kelompoknya Desira dan Ananda. Karena tadi pandangannya Alzena adalah ini dekat sekali dengan kehidupan manusia tentang hoax ya, betul. Oke, bagus Alzena. Sekarang lanjut ke kelompok berikutnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Samira, silakan Samira. Topik pertama yang dibahas adalah lagu Melly Goeslaw. Alasannya karena menarik ditanggapi, juga karena dikenal banyak orang, berkarakter, enak didengar, dan liriknya menyentuh. Tujuannya menanggapi sisi kepuitisan Melly Goeslaw. Oke, lanjut. Topik keduanya ada smartphone. Alasannya smartphone kini selalu dimanfaatkan dalam semua aspek kehidupan, mulai dari komunikasi hingga bertransaksi. Tujuannya mengupas dampak positif dan negatif penggunaan smartphone. Oke, bagus sekali Samira. Kerangkanya sudah dibuat. Kerangka yang dibuat oleh Samira jadinya topik apa? Topik yang kedua yaitu smartphone. Smartphone. Baik, bisa disampaikan? Ya. Bentuk tanggapannya pujian dan kritik. Yang pertama evaluasi, fenomena penggunaan smartphone di semua kalangan masyarakat. Smartphone menggantikan fungsi jam, kalkulator, alat perekam, hingga stopwatch. Oke, bagus ya Samira ya. Kelompok yang lain, adakah yang bisa menanggapi objek yang sudah dipilih oleh kelompoknya Samira? Ada tidak yang ingin menanggapi objek yang sudah dipilih oleh kelompoknya Samira tentang tadi smartphone ya? Dan lagu Melly Goeslaw. Saya, Bu. Siapa ini? Suci. Iya, silakan Suci. Iya. Menurut saya, objek yang dipilih kelompok 2 cukup bagus. Hanya saja objek atau topik satu ini mungkin ketika dijadikan sebuah teks tanggapan utuh perlu diperkuat dengan penjelasan beberapa lagu Melly tersebut dipilih untuk ditanggapi. Oh, jadi Suci menanggapi yang tadi liriknya Melly Goeslaw ya? Baik, bagus sekali Suci. Jadi Suci memberi saran, mungkin nanti perlu dilengkapi dengan beberapa lirik lagu
yang diciptakan oleh Mary Guslow. Baik anak-anak, sudah presentasi ya semuanya. Nah, bagus sekali semuanya sudah bisa memilih objek yang menarik untuk dibahas, untuk dijadikan topik tanggapan. Nah, rata-rata tadi mengambil sesuatu yang sudah sangat dekat dengan lingkungan kita ya. Bagus sekali, karena itu menentukan kesanggupan kita. Tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa banyak sekali objek yang bisa kita ambil, tetapi ketika kita tidak sanggup, nantinya justru tanggapannya akan kurang utuh, kurang baik juga. Jadi kita harus sanggup, harus tahu tentang seluk-beluk dari objek yang akan kita tanggapi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah kegiatan pembelajarannya itu sudah berakhir ya. Kalian tadi sudah berdiskusi, kalian juga sudah menyampaikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya, marilah kita sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita sama-sama simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini. Silakan, adakah yang ingin menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Selfie, Bu. Boleh, selfie. Pembelajaran hari ini tentang langkah menulis teks tanggapan. 1. Menentukan objek, ide, dan topik. 2. Mengumpulkan data. 3. Membuat kerangka, mengembangkan kerangka, dan menjunting. Oke, bagus ya, selfie. Tentang langkah menulis teks tanggapan. Yang lain bagaimana? Iya, Bu. Siapa? Mia, boleh Mia. Silakan Mia. Kiat menentukan ide atau topik tanggapan. 1. Mencari topik dengan cara aktif, membaca, dan gaul. 2. Menentukan topik dengan melihat aspek aktual, signifikan, orisinal, dan kesanggupan. Baik, bagus sekali Mia ya. Nah, itu tadi adalah simpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang langkah menulis teks tanggapan dan kiat menentukan ide atau topik yang akan kita tanggapi. Baik anak-anak, kita sudah berada pada penghujung pertemuan kita hari ini, tetapi sebelumnya seperti biasa silakan kerjakan dulu post-test yang sudah Ibu share linknya pada WhatsApp group ya. Kita masih menggunakan Peer Deck. Silakan waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Oke, nah ini beberapa sudah menjawab. Rata-rata jawabannya oke ya, ini bagus, semuanya sudah bisa menentukan langkah dalam kegiatan menulis. Kemudian di sini juga sudah ada tentang topik yang menarik menurut kalian untuk dibahas, tadi sesuai dengan jawabannya masing-masing ya. Sudah mengurutkan juga, bagus ini Alzena, sudah bisa, Suci juga sudah, Desira, semuanya ini rata-rata jawabannya sudah bagus. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, alhamdulillah anak-anak pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti silakan kalian kirimkan hasil pekerjaannya tadi yang sudah didiskusikan ya melalui WhatsApp group. Baik, karena tujuan kita sudah tercapai, karena kalian juga sudah mengerjakan peer deck, post testnya juga sudah bagus nilainya, kalian 80% sudah tepat jawabannya. Jadi kita akhiri saja pertemuan kita siang hari ini. Tetapi sebelumnya kita membaca doa dulu ya. Ibu minta tolong Desira untuk kembali memandu teman-temannya berdoa. Setelah pembelajaran, sebaiknya kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Desira sudah memandu teman-temannya untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan, melanjutkan kerangka ya. Jadi minggu depan kita akan mengembangkan kerangka yang tadi sudah kalian buat menjadi sebuah teks tanggapan yang utuh. Baik, kalau begitu terima kasih semuanya sudah bergabung. Terima kasih sudah berkonsentrasi mengikuti pembelajaran Ibu. Kita jumpa lagi minggu depan di jam yang sama. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.